Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV, semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat terus melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan dan ketaatan serta hal-hal yang positif dalam kehidupan kita seiring dengan masuknya kita pergantian tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Semoga dengan mengawali tahun Hijriah yang baru ini, mengawalinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, konsisten untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala merupakan pertanda kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan qudwah kita semua yang telah mengajarkan sekian banyak sunnah-sunnah, sekian banyak ajaran-ajaran kehidupan dalam kehidupan kita atau dalam perjalanan kehidupan dunia kita yang sementara ini. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan segmen Syarah Arba'in Nawawiyah ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahmatullah alaihi dalam kitab beliau ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema jangan menjadi penyebab mudarat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan pada nomor yang ke-32 dari Arba'in Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi mengatakan an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh seseorang menyebabkan kemudaratan atau tidak boleh seseorang melakukan kemudaratan pada dirinya dan tidak boleh menyebabkan kemudaratan untuk orang yang lain. Hadisun hasan, hadis ini dinilai hasan oleh para ulama hadis. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunan beliau serta Al-Imam Ad-Daraqutni dalam sunan beliau serta ulama-ulama hadis yang lainnya secara musnad bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-32 ini adalah hadis yang ringkas, hadis yang singkat. Namun dia juga bagian daripada jawami'ul kalim yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyampaikan berulang-ulang kali berkenaan tentang maksud jawami'ul kalim ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dihimpunkannya nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah, perkataan-perkataan hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat terdahulu, baik itu dari kalangan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala ataupun juga dari kalangan ahlul hikmah, ya, sebagaimana Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan salah satu penggalan kisah kehidupannya bersama anaknya ketika dia menasihatinya berkenaan tentang beberapa perkara. Berkenaan tentang kesyirikan sebagai
kezaliman yang terbesar, kemudian nasihat beliau untuk melakukan ketundukan dan ketaatan, keikhlasan hanya kepada Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nasihat beliau kepada putranya untuk menjalankan ibadah salat, menegakkan ibadah salat dan memerintahkan keluarganya untuk menjalankan ibadah salat. Nasihatnya juga untuk bersabar di atas pelaksanaan ibadah salat tersebut. Ya, nasihatnya juga untuk senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang baik ya kepada sesama manusia, dan jangan dia bersikap arogan, bersikap sombong di hadapan umat manusia. Ya. Maka hikmah-hikmah yang Allah SWT berikan kepada umat terdahulu ini, baik dari kalangan para nabi ataupun dari rasul-rasul Allah serta dari kalangan ahlul hikmah, hikmah-hikmah tersebut yang kemudian dikumpulkan pada diri Rasulullah SAW, dan Allah karuniakan kepada beliau kemampuan untuk menyampaikan atau kemampuan untuk mengutarakan hikmah-hikmah tersebut dengan menggunakan lafaz-lafaz yang ringkas, lafaz-lafaz yang singkat. Namun di balik lafaz-lafaz yang singkat itu tersimpan hikmah, pelajaran yang begitu dalam, pelajaran yang begitu banyak, yang masih terus dieksplorasi oleh para ulama kita sejak dahulu sampai dengan saat ini. Nah, di antara jawami'ul kalim itu adalah hadis yang sementara kita bahas ini, bahwa Nabi SAW bersabda, la darar wala dirar. Tidak boleh seseorang itu menyebabkan kemudaratan untuk dirinya sendiri, mendatangkan kemudaratan untuk dirinya sendiri, sebagaimana tidak boleh juga dia melakukan atau menjadi penyebab munculnya kemudaratan, keburukan kepada orang yang lain di sekitarnya. Nah, hadis ini tentu saja memiliki kandungan yang begitu mulia, kandungan yang begitu banyak, bahkan sebagaimana kita ketahui dia merupakan salah satu di antara kaidah yang dipergunakan oleh para ulama kita dalam seluruh bagian, dalam seluruh aspek kehidupan seorang muslim, aspek kehidupan seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini, bahwa seorang muslim, seorang mukmin tidak dibenarkan untuk menjadi penyebab lahirnya dan munculnya kemudaratan, baik itu mudarat tersebut pada dirinya sendiri ataupun kepada orang yang lain. Nah, mari kita coba lihat beberapa petikan-petikan hikmah dan pelajaran dari hadis yang singkat la darara wala dirar ini. Yang pertama, bahwa hadis ini merupakan dalil diangkatnya kesulitan dari syariat Islam. Ya, jadi hadis ini merupakan dalil ala raf'il haraj fi syariatil islamiyah. Ya, bahwasanya dia merupakan dalil diangkatnya al-haraj, kesulitan dari agama Islam ini, dari syariat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sekian banyak syariatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sekian banyak manhaj bagi umat-umat yang telah hidup dalam kehidupan dunia ini. Namun kalau kita bandingkan antara syariat yang satu dengan syariat yang lain, maka kita akan menemukan bahwa syariat yang paling pertengahan itu, syariat yang tidak terdapat kesulitan sama sekali di dalamnya, adalah syariat yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita bandingkan dengan syariat-syariat yang terdekat dari umat Islam. Syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, termasuk dalamnya ulama tafsir, ketika menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel dari kalangan umat Nabi Musa alaihissalam, kita temukan memang syariat yang begitu berat. Ya, syariat yang begitu berat. Dan ini juga disinyalir oleh Nabi Musa alaihissalam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj beliau. Ketika beliau Mi'raj, naik ke langit sampai bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Muhammad SAW sampai di Sidratul Muntaha dan bercakap bersama Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu juga beliau menerima perintah untuk menjalankan salat 50 kali sehari semalam. Maka dalam hadis itu diterangkan bagaimana Nabi SAW pulang balik. Ya, beliau pulang balik
antara Sidratul Muntaha atau tempat bertemunya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala ke langit yang keenam, ya, di mana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu wahai Muhammad? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsuna salatan fil yaumi wal lailah. Allah perintahkan saya dan umatku untuk melaksanakan 50 kali salat sehari dan semalam. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukan itu, dan saya telah mencoba syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku dan kepada Bani Israel, saya telah terapkan, saya telah cobakan kepada Bani Israel, kepada umat saya, namun mereka tidak mampu untuk melakukannya. Ini sinyal dari Nabi Musa alaihissalam bahwa memang syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada pengikutnya adalah syariat yang sangat berat. Tentu saja salah satu sisi beratnya syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Bani Israel dari pengikut Nabi Musa disebabkan karena perbuatan serta tingkah laku Bani Israel itu sendiri. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah bahwasanya ada hal-hal, ada hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak pernah haramkan untuk mereka, namun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Bani Israel disebabkan karena sikap dan tingkah laku dan anggapan mereka, ya, terhadap hewan-hewan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap, orang-orang Bani Israel menganggap bahwa unta itu adalah hewan yang tidak halal untuk dimakan. Ya, mereka menganggap demikian, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan perintahnya untuk menjauhi daging unta dan diharamkan atas mereka untuk memakan daging unta. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dan kita kembali kepada syariat Nabi Muhammad SAW, daging unta itu adalah daging yang dihalalkan dan boleh untuk dikonsumsi, bahkan dia menjadi samaniyatul azwaj yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dia merupakan hewan bahimatul an'am yang diperintahkan oleh Allah untuk disembelih dalam momen Idul Adha. Olehnya itu disebabkan karena tingkah laku dan ulah dari Bani Israel itu sendiri yang menjadikan syariat yang Allah berikan kepada mereka terasa begitu berat pelaksanaannya disebabkan oleh perbuatan dan anggapan mereka sendiri. Kalau kita agak ke belakang lagi kepada syariat Nabi Isa alaihissalam, ya, syariat Nabi Isa alaihissalam justru dia jauh lebih ringan dibandingkan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita bahwa ketika syariat Nabi Musa alaihissalam itu adalah syariat yang begitu berat, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada Nabi Isa alaihissalam dengan keringanan-keringanan yang begitu banyak. Dengan keringanan-keringanan yang begitu banyak di berbagai sisi syariat-syariat tersebut. Kenapa? Karena ia syariat yang bertolak belakang memang dengan syariat Nabi Musa alaihi salam, yang tadinya ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian hal-hal tersebut, pengharaman-pengharaman itu dihalalkan oleh Allah dalam syariat Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah syariat Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan batasan yang paling pertengahan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia merupakan syariat yang begitu berat untuk dilaksanakan oleh umat manusia sebagaimana syariat Nabi Musa alaihissalam, dan tidak pula ya begitu ringan sebagaimana syariat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Namun ia adalah syariat yang pertengahan. Namun dengan pertengahannya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada satu karakter yang dimiliki oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak menghendaki adanya kesulitan di dalam proses pelaksanaannya. Makanya di dalam sekian ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang sebuah perintah, lantas datang keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan
sehubungan dengan perintah yang telah disebutkan sebelumnya, maka Allah tutup ayat tersebut, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, sebagai contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 berkenaan tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan keringanan-keringanan bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang safar dan seterusnya. Ayat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan, menghendaki kemudahan untuk kita, dan Allah tidak menghendaki adanya kesulitan bagi umat manusia. Makanya dengan adanya hadis Nabi SAW ini, la darara wa la dirar, ini merupakan sinyal dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya agama ini, agama Islam adalah agama yang tidak menghendaki adanya kesulitan. Adanya kesulitan bagi umat Islam, bagi para pemeluk agama Rasulullah SAW ini. Contoh yang lain misalnya kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menjamak antara sholat duhur dan asar, dan pernah menjamak juga antara maghrib dan isya min ghairi safarin wala matarin wala maradin. Nabi SAW pernah menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya tanpa adanya sebab safar, tanpa ada sebab turunnya hujan, dan tanpa ada sebab penyakit. Ya. Kenapa? Karena tiga hal ini yang disebutkan oleh sahabat ini, dia adalah hal-hal yang membolehkan seseorang untuk menjamak untuk menjamak antara dua salat yang dibolehkan kita untuk menjamaknya, yaitu salat duhur dan asar serta salat maghrib dan isya. Nabi SAW tidak sedang bersafar pada saat itu, namun beliau menjamak duhur, asar, maghrib dan isyanya. Nabi SAW juga tidak sedang sakit pada saat itu, sehingga Nabi SAW menjamak antara 4 salat ini. Dan Nabi juga pada saat itu kota Madinah sedang tidak diguyur oleh hujan yang sangat lebat, yang bisa menyebabkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Tidak sedang hujan deras, tidak sedang dalam keadaan sakit, dan tidak sedang dalam keadaan safar. Tapi Nabi SAW menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Ketika ditanyakan kepada sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkenaan tentang persoalan jamaknya Nabi SAW untuk 4 salat ini, maka beliau menjelaskan yuridu an la yuhrija ala ummatihi. Ya, jadi sahabat mengatakan Nabi SAW melakukan itu, beliau menjamaknya tanpa alasan-alasan yang disebutkan tadi, untuk untuk tidak menyulitkan umat beliau dalam proses pelaksanaan ibadah salat. Dalam artian ketika seseorang itu tidak dalam keadaan safar, atau dia sedang tidak dalam keadaan sakit misalnya, atau tidak sedang diguyur hujan yang sangat lebat yang bisa mendatangkan mudarat misalnya, maka ketika seseorang itu memiliki hajat, ya, keperluan, kepentingan yang sangat mendesak, dan khawatir dia ketika dia melaksanakan kepentingan tersebut, waktu sholat itu bisa keluar, atau dia tidak bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, maka dibolehkan bagi dia untuk menjamak antara duhur dan asar, atau antara maghrib dan isya. Nah, ini di antara contoh pengamalan Nabi kita SAW dan penjelasan dari beliau betapa agama Islam ini agama yang tidak menginginkan kesulitan bagi para pemeluknya. Hadis ini juga merupakan dalil mudahnya syariat Islam dalam penerapan hukumnya. Ya, sebagaimana contoh-contoh yang tadi telah kita sebutkan, pelaksanaan ibadah sholat dengan sekian kemudahan di dalamnya, pelaksanaan ibadah puasa pun juga sama seperti itu, pelaksanaan ibadah zakat, ya, penunaian harta zakat yang kita berikan pun juga sama seperti itu. Begitu pula dengan ibadah haji yang memang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan kesungguhan dan keseriusan. Bahkan dipersyaratkan kemampuan seseorang dari sisi fisik, dari sisi mentalnya, dari sisi kesehatan, kondisi keamanan dan seterusnya. Namun dengan beratnya pelaksanaan ibadah haji itu pun juga ternyata di dalamnya sekian banyak kemudahan-kemudahan yang telah digariskan oleh
syariat Islam ini, agar kemudian para pemeluknya, agar kemudian kaum muslimin bisa menjalankan syariat Islam sesuai dengan kadar kondisi, keadaan, dan kemampuan mereka. Dari hadis ini juga kita memahami diharamkannya untuk membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain dengan seluruh bentuk mudarat yang dapat menimpa seseorang. Sebagaimana terjemahan hadis ini, la darara wala dirar, tidak boleh kita memberikan atau menyebabkan datangnya, lahirnya mara bahaya, mudarat, baik itu kepada diri sendiri ataupun kepada orang yang lainnya. Nah, apapun bentuk mudarat itu, apapun bentuk bahaya itu, maka dia adalah sesuatu yang diharamkan untuk kemudian kita lakukan, untuk kemudian kita terjerumus di dalamnya, apalagi menjadi penyebab munculnya mudarat, menjadi penyebab munculnya mara bahaya tersebut. Makanya dalam banyak kesempatan Nabi kita SAW senantiasa berusaha menghindari hal-hal yang dapat memunculkan mudarat, melahirkan mudarat, baik itu pada diri beliau sendiri ataupun kepada orang yang lainnya. Sebagai contoh misalnya, ketika Nabi SAW sedang melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat, Nabi SAW dalam keinginan beliau, dalam niatan beliau ingin memanjangkan sholat beliau pada saat itu. Ya, maka ketika Nabi SAW telah melakukan takbiratul ihram, sesaat itu juga Nabi SAW mendengarkan tangisan seorang bayi yang berasal dari saf terbelakang, dari saf perempuan. Maka Nabi SAW yang tadinya ingin memanjangkan sholat berjamaah beliau pada saat itu juga merubah, dan justru beliau meringkas pelaksanaan sholat tersebut syafaqatan li ummihi, karena Nabi SAW merasa iba kepada ibu dari bayi tersebut. Ketika Nabi mendengarkan tangisan bayi itu, Nabi langsung tahu betapa sulitnya dan betapa harajnya, betapa tidak enaknya perasaan ibu dari bayi ini ketika bayinya yang dibawa untuk melaksanakan sholat berjamaah itu menangis pada saat Nabi SAW melaksanakan sholat bersama para sahabat. Nabi SAW dalam hadis ini tahu betul bagaimana perasaan seorang wanita pada saat itu, tahu betul bagaimana perasaan sang ibu pada saat itu, bahwasanya sang ibu ini tentu saja akan merasa haraj, akan merasa tidak enak ketika bayi yang dibawanya itu untuk hadir melaksanakan sholat berjamaah juga akhirnya menangis dan kemudian mengganggu pelaksanaan ibadah sholat, mengganggu kekhusyuan para sahabat, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Makanya seketika itu juga Nabi SAW langsung faham bagaimana perasaan sang ibu ini, untuk kemudian mengeluarkan sang ibu atau menenangkan sang ibu dari perasaan tidak enaknya itu karena telah mengganggu kekhusyuan para sahabat, apalagi kekhusyuan Nabi SAW dalam melaksanakan sholat berjamaah pada saat itu, maka Nabi meringkaskan ibadah sholat beliau. Nah, ini diantara bentuk bagaimana Nabi SAW berupaya untuk menghindari lahirnya mara bahaya, menghindari lahirnya fitnah, menghindari munculnya mudarat, baik itu pada sholat Nabi SAW sendiri ataupun pada sholat para sahabat. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi SAW tetap dengan pendirian awalnya sebelum melaksanakan ibadah sholat itu, beliau tetap ingin memanjangkan ibadah sholat beliau, maka selain ibadah sholat Nabi SAW pun juga akan terganggu dengan mendengarkan tangisan bayi itu, maka sholat para sahabat pun juga akan ikut terganggu, karena mereka juga ikut sama-sama mendengarkan tangisan bayi tersebut. Begitu juga dengan sang ibu pun juga pasti akan terganggu dalam proses pelaksanaannya. Itu kalau seandainya Nabi tetap dengan pendirian awal beliau bahwa ingin melaksanakan ibadah sholat berjamaah tersebut dengan cara dipanjangkan. Olehnya itu Nabi SAW mengamalkan hadis ini, beliau menerapkan dan mengaplikasikan hadis ini, la darara wala dirar, tidak boleh menyebabkan kemudaratan bagi diri sendiri dan menyebabkan kemudaratan bagi orang lain. Makanya beliau mengambil jalan pintas dengan
memperpendek, meringkas ibadah salat beliau agar kemudian semua para sahabat menjadi khusyuk dalam pelaksanaan ibadah salatnya. Contoh yang lain, ketika Nabi SAW sedang bermajlis bersama para sahabat, ya, Nabi SAW dan para sahabat seketika itu juga melihat di sudut masjid ada seorang Arab Badui yang datang kemudian membuka sarungnya dan kencing, ya, di pojok masjid. Ya, seketika itu juga para sahabat menghardik, ya, orang Arab Badui itu. Kenapa? Karena memang Arab Badui ini adalah orang yang tidak memiliki tata krama. Mereka kalau mau buang air kecil, ya buang air kecil di mana saja, di tempat mana saja yang mereka mau. Ya, makanya ketika melihat tindakan dan perbuatan tidak beradab dari seorang Arab Badui itu, maka para sahabat sontak ingin menghardik, mencela, melarang orang tersebut untuk kencing di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW justru mengambil tindakan yang sangat cepat pada saat itu, ya, mengamalkan, ya, hadis yang disampaikan oleh beliau ini, mengaplikasikan hadis yang beliau sampaikan ini, bahwa tidak boleh kita menyebabkan kemudaratan bagi diri sendiri dan kemudaratan bagi orang yang lainnya. Makanya Nabi SAW kemudian melarang para sahabat yang tadinya ingin menghardik, menghalangi, menghalau, mencela sahabat tersebut. Nabi SAW justru, ya, melarang para sahabat yang ingin menghalangi orang Arab Badui kencing di tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala atau di Masjid Nabawi. Para ulama kita kemudian, ya, berusaha mengeksplorasi kenapa Nabi SAW melarang Arab Badui itu kencing di dalam masjid. Ya, padahal itu adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Para ulama kemudian menghubungkan dan mengaitkan dengan hadis yang kita bahas ini, bahwasanya Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghardik Arab Badui itu kencing di dalam masjid, karena ketika para sahabat menghardiknya, maka ada dua keburukan yang bisa lahir darinya. Keburukan yang pertama, bahwasanya Arab Badui itu akan, ketika dia dihardik, ketika dia dihalau, dicegah oleh para sahabat, maka ada kemungkinan orang Arab Badui ini akan melarikan diri. Ya. Dan ketika dia melarikan diri, dikhawatirkan pada saat yang sama dia sementara buang air kecil. Maka kalau dia dihalau atau kalau dia dilarang, maka itu bisa menyebabkan dia akan kencing, dan air kencingnya itu akan bertetesan ke tempat yang sangat banyak, disebabkan karena dia ingin melarikan diri dari cegatan para sahabat Nabi SAW, dan itu adalah keburukan. Kenapa? Karena seandainya saja Arab Badui ini tidak dicegat, maka dengan mudahnya para sahabat bisa membersihkan atau bisa menghilangkan najis yang tadinya berada di satu tempat. Ya, kenapa? Karena dia dibiarkan kencing di tempat tersebut. Ya, sehingga najis air kencingnya itu bisa dibersihkan oleh para sahabat dengan mudah. Ya, kenapa? Karena najisnya itu berada di satu tempat yang sama. Nah, berbeda ketika para sahabat dibiarkan mencegatnya dan ada kemungkinan orang tersebut melarikan diri, maka najisnya itu akan berserakan ke sana kemari. Ya, dan ini pun juga menyebabkan kesulitan bagi para sahabat untuk membersihkan tempat-tempat mana saja yang telah dikotori oleh Arab Badui itu. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, bahwa ketika sahabat dibiarkan oleh Nabi SAW mencegat Arab Badui itu, menghardik Arab Badui itu, maka ada kemungkinan Arab Badui itu belum mengeluarkan air kencingnya, ya. Dan karena rasa kagetnya dengan hardikan para sahabat, maka ini boleh saja menjadi penyebab munculnya penyakit bagi orang tersebut. Ya, kenapa? Karena yang tadinya dia telah ingin buang air kecil, ya, kemudian tiba-tiba dihardik, dicela dan seterusnya, dilarang, dicegat, akhirnya dia menahan, dan itu menjadi penyebab munculnya penyakit pada diri orang tersebut. Nah, apapun yang terjadi dari kedua kemungkinan ini sama-sama memberikan mudarat, ya, sama-sama memberikan mudarat dan memunculkan mara bahaya. Dan mudarat serta mara bahaya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan mudarat kencingnya Arab Badui itu di salah satu sudut masjid, yang justru lebih memudahkan para sahabat untuk membersihkannya setelah dia melakukan itu.
Nah, ini juga lagi-lagi bentuk aplikasi dari pengamalan atau aplikasi dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak bolehnya kita menyebabkan mudarat untuk diri sendiri dan tidak bolehnya kita menyebabkan mudarat untuk orang yang lain. Contoh yang lain misalnya dalam pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin melaksanakan ibadah yang banyak misalnya. Akan tetapi ibadah yang banyak ini, saya kasih contoh sholat malam misalnya. Kita ingin melaksanakan sholat malam, namun kita tahu kadar kemampuan kita untuk melaksanakan sholat malam. Nah, ketika kita berusaha untuk memaksa diri kita di luar daripada kemampuan kita, justru inilah yang akan menyebabkan munculnya dan lahirnya mudarat bagi diri sendiri. Nah, oleh karena itu, Nabi SAW dalam hadisnya, beliau mengatakan, innama amurukum bima tutiqun. Sesungguhnya saya perintahkan kepada kalian dengan apa-apa yang bisa kalian kerjakan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah itu tidak pernah merasa bosan menerima ibadah kita sampai kita sendiri merasa bosan dengan ibadah yang kita lakukan itu. Nah, pelajaran yang lain bahwa seluruh syariat Islam dan pembebanan taklif di dalamnya sama sekali tidak terkandung kemudaratan sedikit pun. Ya, seperti misalnya ibadah sholat, ibadah puasa, zakat dan haji. Dan tadi kita sudah memberikan beberapa contoh, ya, ibadah sholat, ibadah haji, di dalamnya sama sekali tidak ada mudarat. Ya, bahkan kalau kita melihat ibadah puasa misalnya, meskipun dalam hadis yang lemah, Nabi SAW mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Ini adalah hadis yang lemah tentu saja. Namun maknanya benar bahwa orang yang menjalankan ibadah puasa maka dia akan mendapatkan kesehatan pada tubuhnya, ya. Ibadah sholat pun juga sama, ya, seperti itu. Ibadah sholat pun juga memberikan manfaat, memberikan efek positif pada diri seseorang, baik itu secara ruhani, begitu pula dengan jasmaninya. Kalau kita lihat misalnya ibadah haji, ya, ibadah haji yang kelihatannya mungkin ketika kita menggelontorkan dana sekian puluh juta, ya, kelihatannya itu membawa mudarat bagi diri kita. Padahal sebenarnya dalam keterangan hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh para ulama kita, Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Kerjakanlah ibadah haji dan ibadah umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunuba. Karena sesungguhnya dua ibadah ini, ibadah haji dan umrah ini, itu bisa menghilangkan kefakiran dan perbuatan dosa sebagaimana sebagaimana besi serta karat itu bisa dihilangkan dari dari emas serta perak. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menggelontorkan dananya sekian puluh juta atau mungkin sekian ratus juta dalam pelaksanaan ibadah haji, ketika dia bersungguh-sungguh dalam niatannya, dalam proses pelaksanaannya dan mendapatkan haji yang mabrur, justru itu menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah mengaruniakan karunia yang sangat banyak. Sebagaimana hadis Nabi SAW tersebut. Kemudian pelajaran yang lain bahwa hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara maksud syariat Islam untuk diturunkan adalah guna mencegah terjadinya kemudaratan dan mengangkat kemudaratan yang telah terjadi. Ya, dan ini yang difahami oleh para ulama fikih. Ya, ada satu kaidah atau ada satu model ijtihad yang dilakukan oleh para ulama kita yang disebut sebagai sadduz dzara'i'. Ya, sadduz dzara'i' ini digunakan oleh sebahagian ulama madhab yang 4, seperti misalnya Imam Ahmad. Beliau menggunakan sadduz dzara'i' ini untuk menghalangi terjadinya perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terkadang sesuatu itu, sebuah pengharaman itu, dia tidak dilarang, dia tidak diharamkan dari sisi zatnya perbuatan tersebut, akan tetapi dari sisi apa yang akan dilahirkan dari perbuatan itu. Ya, apa yang dimunculkan atau apa yang timbul dari apa yang diharamkan itu, itulah yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh mudah misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ya, dan ini sebenarnya adalah salah satu dalil daripada sadduz dzara'i' itu, bahwa sebenarnya yang diharamkan adalah perbuatan zinanya, akan tetapi Allah tidak mengatakan wala taf'aluz zina.
jangan kalian melakukan perbuatan zina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menggunakan kaidah sadduz dzara'i ini, ya, menutup adanya jalan-jalan yang bisa mengantar seseorang kepada perbuatan zina. Ya, maka apabila disinyalir sebuah perbuatan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan zina, maka hal tersebut mengambil hukum diharamkannya perbuatan zina. Maka dia juga menjadi sesuatu yang diharamkan bagi seseorang apabila dia bisa mengantarkan dirinya kepada perbuatan perzinahan. Nah, begitu juga dengan persoalan mudarat ini. Ya, begitu juga dengan persoalan mudarat ini. Yang dilarang sebenarnya adalah lahirnya kemudaratan itu. Yang dilarang dalam agama kita adalah munculnya kemudaratan itu. Namun sebelum munculnya kemudaratan itu, maka tentu saja ada hal-hal yang kita mungkin lakukan yang menjadi sebab munculnya kemudaratan tersebut. Saya kasih contoh misalnya, seseorang yang banyak begadang misalnya, ya, tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat misalnya, atau setiap malamnya dia banyak begadang, tidur lewat dari batas normal yang dibenarkan oleh ahli misalnya. Kalau dia terus melakukan hal itu, ya, maka dari satu sisi sebenarnya ketika dia begadang itu dengan tujuan atau dengan niatan untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, untuk belajar dan sebagainya, untuk niat-niat yang mulia, maka dia adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, dia adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun ketika itu terus berlanjut dan ketika itu terus dilakukan, maka itu bisa mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu dia mesti pandai-pandai melihat kondisi dan keadaannya. Olehnya itu persoalan begadang ini misalnya, ya, persoalan begadang ini ya mesti dilihat kepada seperti apa akibat dari apa yang bisa ditimbulkan daripada begadang itu sendiri. Kalau seandainya dia terus dilakukan selama bertahun-tahun misalnya, maka itu bisa mendatangkan mudarat yang sangat besar bagi dirinya. Sekian banyak penyakit bisa datang pada dirinya, dan dirinya akan menjadi lemah, dirinya dan seterusnya. Oleh karena itu menutup lahirnya kemudaratan pada diri sendiri dan kemudaratan kepada orang lain adalah merupakan bagian daripada hal yang dimaksudkan oleh syariat Islam. Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk menutup pintu itu, agar kemudian semua kemudaratan yang bisa terjadi ya bisa dihindari, dan ketika kemudaratan itu terjadi, maka kemudaratan itu mesti diangkat sesuai dengan kemampuan kita. Makanya turunan daripada kaidah ini la darara wala dirar, bahwasanya ad-dararu yuzalu qadral imkan. Ya, bahwasanya kemudaratan itu ketika dia telah terjadi, ya, maka dia harus dihilangkan sekadar kemampuan kita. Nah, hadis yang kita bahas ini la darara wala dirar itu berbicara ya sebelum terjadinya kemudaratan. Ya, sebelum terjadinya kemudaratan, maka kita tidak dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan mudarat bagi diri sendiri ataupun mudarat bagi orang yang lain. Ya, meskipun hal itu sebenarnya menurut kita baik. Ya, meskipun menurut kita itu adalah hal yang baik. Namun ketika dia bisa memunculkan mudarat bagi diri kita, mudarat bagi orang yang lain, ya, maka mesti kita jauhi perbuatan tersebut. Kalau kita melihat seseorang melakukan kemaksiatan, lantas kemudian kemaksiatan tersebut ingin kita ingkari, namun yakin ya bahwasanya pengingkaran terhadap kemungkaran itu akan memunculkan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka dalam hal ini para ulama kita mengatakan jangan kalian melakukan pengingkaran apabila diyakini pengingkaran terhadap kemungkaran itu akan menyebabkan kemungkaran yang jauh lebih besar atau kemungkaran yang sama. Nah, oleh karena itu persoalan mengingkari kemungkaran sebagai contoh misalnya, ini adalah hal yang tidak mudah tentu saja. Ya, seseorang harus memahami siapa yang melakukan kemungkaran itu, apa motivasi dia melakukan kemungkaran itu, ya, kemudian apa penyebab ya terjadinya kemungkaran tersebut, dan siapa yang paling pantas dan siapa yang paling berhak untuk mengingkari kemungkaran itu. Ya, karena tidak semua kita berhak untuk mengingkari sebuah kemungkaran.
ketika seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kemungkaran lalu dia melakukan ketika seseorang itu tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengingkaran terhadap sebuah kemaksiatan lantas dia mengingkarinya, maka inilah yang kata ulama kita boleh jadi menyebabkan lahirnya kemungkaran yang sama atau bisa saja melahirkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Olehnya itu kita mesti menahan diri ketika melihat saudara kita. Betul Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Namun kita juga harus melihat bagaimana kondisi kita, keadaan kita, dan seperti apa efek yang bisa dilahirkan dari pengingkaran terhadap kemungkaran itu. Setelah apabila kemungkaran itu telah terjadi atau kemudaratan itu telah terjadi, maka muncullah kaidah yang lainnya, merupakan turunan daripada kaidah hadis ini, la darara wa la dirar, di mana para ulama kita mengatakan ad-dararu yuzal qadral imkan, bahwasanya ketika kemudaratan itu telah terjadi, kemudaratan itu telah ada, mara bahaya itu sudah terjadi, maka dia mesti dihilangkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian di antara pelajaran hadis ini bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya memperhatikan hak-hak kaum muslimin dan penghormatan terhadap mereka. Makanya Nabi mengatakan wala dirar, dan tidak boleh menyebabkan lahirnya kemudaratan bagi orang yang lain. Ini juga menjadi pesan secara implisit dari Nabi SAW bahwa kalau kita tidak dibolehkan untuk menyebabkan lahirnya kemungkaran atau lahirnya mara bahaya bagi orang yang lain, maka pesan implisit atau pesan yang terkandung di dalamnya bahwa kita mesti memperhatikan hak-hak kaum muslimin, hak-hak saudara kita, dan menghormati mereka sebagai saudara kita, sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, dan seterusnya. Kenapa? Karena dengan menghormati serta menghargai serta mengetahui hak-hak saudara kita, maka kita akan terjauh daripada kemungkinan menyebabkan mara bahaya itu sendiri. Orang yang tidak mengetahui hak saudaranya, hak tetamunya, orang yang tidak mengetahui hak para tetangganya, maka inilah yang kemudian menyebabkan mereka bisa terjatuh dalam perbuatan dirar yang dilarang oleh Nabi SAW ini. Beberapa orang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW, dan mereka menceritakan tentang seorang wanita yang sangat banyak ibadah sholatnya, yang sangat sering ibadah puasa sunnahnya, sampai mereka menganggap bahwasanya wanita ini adalah salah seorang dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengarkan hal tersebut, Nabi SAW justru mengklaim bahwa hiya finnar. Wanita itu, wanita yang disebut-sebut oleh para sahabat banyak sholat dan banyak puasa sunnahnya ini, justru kata Nabi SAW, diklaim oleh Nabi SAW, dia adalah salah seorang penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat heran mendengarkan klaim dari Nabi SAW tersebut. Maka setelah ditelisiki dan setelah ditelusuri, ternyata wanita tersebut yang diketahui banyak ibadah sholatnya, yang diketahui banyak ibadah puasanya, dan seterusnya, banyak kesolehan dan ketaatannya, ternyata di saat yang sama dia tidak mau tahu dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak tahu tentang hak-hak tetangganya, dia tidak tahu tentang hak-hak kaum muslimin atas dirinya. Makanya di saat yang sama ketika dia beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia sholat, dia puasa, di saat yang sama lidahnya tidak bisa ditahan untuk mencerca kaum muslimin, lidahnya tidak bisa ditahan untuk menggibahi kaum muslimin, lidahnya tidak bisa ditahan untuk melakukan adu domba di antara kaum muslimin, dan seterusnya. Oleh karena itu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial, maka kita juga membutuhkan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan para ulama kita menasihatkan untuk lebih memperhatikan persoalan hubungan dengan sesama manusia ini, karena hak-hak umat manusia akan tetap
dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun seseorang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, ketika dia melakukan kezaliman kepada umat manusia, lantas setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun belum mengembalikan hak dari kaum muslimin yang tadinya dia zalim itu, betul bahwa perbuatan kezalimannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hak-hak kaum muslimin yang masih terzolimi atau yang pernah dia zolimi akan tetap dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang mengetahui hak-hak tetangganya, hak-hak orang-orang yang datang ke rumahnya sebagai tetamunya, ketika kita mengetahui hak-hak kaum muslimin atas diri kita, maka inilah yang akan memotivasi kita untuk apa? Untuk menjaga diri dari perbuatan dirar atau melahirkan hal-hal yang dapat memberikan mara bahaya kepada kaum muslimin. Pelajaran yang lain bahwa dengan mengamalkan hadis ini, maka diharapkan ukhuwah Islamiyah akan terbangun atas dasar rasa cinta, kasih dan sayang di antara mereka. Ya, dan ini sangat nampak tentu saja kalau kita melihat dalam surah Al-Hujurat ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ya, maka perbaikilah hubungan di antara orang-orang yang bersaudara ini, antara dua orang yang saling berselisih, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa cara untuk menjaga kualitas iman dan untuk menjaga ukhuwah imaniyah di antara kaum muslimin. Di antaranya adalah tidak melakukan tindakan saling cela-mencela di antara sesama kaum muslimin. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk saling mencela, untuk saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Ya, melarang kaum muslimin untuk melakukan tajassus, ya, perbuatan mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga melarang untuk melakukan perbuatan ghibah. Ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian ridha, senang untuk memakan daging bangkai saudara kalian sendiri dengan melakukan tindakan ghibah? Kalian pasti tidak akan menyukainya. Ya. Makanya ketika kita mengetahui hak-hak kaum muslimin, ketika kita mengetahui hak-hak umat manusia atas diri kita, maka inilah yang akan membantu kita untuk menstabilkan kekuatan iman. Inilah yang akan membantu kita untuk menstabilkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah imaniyah di antara kita. Tidak mencela, tidak menghardik, tidak melakukan perbuatan ghibah, namimah, tajassus dan lain sebagainya, serta ditutup dengan perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tentu saja dirangkai di dalam hadis Nabi SAW ini. La darara wala dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi diri sendiri, dan tidak boleh melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat bagi orang yang lainnya. Nah, di antara mudarat-mudarat yang banyak itu adalah dengan mencela sesama kaum muslimin, dengan memanggil dengan gelaran-gelaran buruk, dengan melakukan tindakan tajassus, mencari-cari kesalahan kaum muslimin, kemudian dengan melakukan tindakan namimah, ghibah dan sebagainya. Itu semua adalah bagian daripada perbuatan dirar, menyebabkan kemudaratan, menyebabkan keburukan. Dan cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ketika Allah menutup kisah berita palsu yang disematkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang senang apabila fahisyah, keburukan, perzinahan, berita dusta, berita bohong itu tersebar di antara kaum muslimin, maka bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Nah, ini sekedar mencintai, menyukai tersebarnya berita dusta atau tersebarnya keburukan, kemaksiatan, mara bahaya, mudarat di antara sesama kaum muslimin saja sudah cukup menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab seseorang dunia dan akhirat. Apalagi kalau kita
mengambil peran dalam penyebaran keburukan tersebut, mengambil peran dalam penyebaran kemaksiatan tersebut, maka ini tentu saja jauh lebih terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jauh lebih berbahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebagaimana tadi kita telah sebutkan bahwa hadis ini merupakan salah satu kaidah umum di dalam agama Islam di mana seluruh kemudaratan dilarang untuk dilakukan. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa hadis ini la darara wa la dirar diambil secara lafaznya oleh para ulama dan dijadikan sebagai salah satu kaidah di dalam agama kita, bahwa la darara wa la dirar, tidak boleh kita menjauhkan lahirnya kemudaratan bagi diri sendiri dan tidak bolehnya menjadi penyebab lahirnya kemudaratan untuk orang yang lainnya. Di bawah daripada kaidah ini tentu saja ada sekian banyak kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah an-darara yuzalu qadral imkan, bahwasanya kemudaratan itu ya semestinya dihilangkan apabila dia telah terjadi, maka kemudaratan itu mesti dihilangkan sekadar dengan kemampuan kita. Kemudian juga keadaan-keadaan darurat itu membolehkan kita untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ad-daruratu tubihul mahdzurat misalnya, dan turunan-turunan kaidah yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama kita, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya persoalan memunculkan kemudaratan adalah hal yang sangat penting untuk kita fahami bersama, dan sekian banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita mesti kita fahami dengan baik, mesti kita lihat dengan lebih teliti agar kemudian kita tidak terjatuh dalam perbuatan kemudaratan, menyebabkan kemudaratan baik itu untuk diri sendiri ataupun kemudaratan untuk orang yang lainnya. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.